Kebanyakan film horor pasti dibaluti oleh atmosfer yang gelap dan menyeramkan, membangun suasana tidak nyaman dengan kegelapan. Namun dalam realita, suasana horor itu tidak selalu dibaluti dengan kegelapan, melainkan suasana horor itu malah biasa aja. Halo tu, buat sirak pula, lancau. Itulah suasana yang digambarkan oleh series Twin Peaks. Series yang kelihatannya kayak sinetron sitkom Amerika biasa, justru ini adalah sebuah drama misteri yang menyimpan banyak sekali keanehan. Ya, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang series yang gue udah nonton dari lama dan gue sangat tertarik buat ngebahasnya, yaitu Twin Peaks. Karya dari David Lynch yang sangat masterpiece. Gue bisa nonton ini tuh karena gue iseng ngeliat katalognya David Lynch. Jadi abis gue nonton Eraserhead itu gue kepo sama David Lynch tuh film-filmnya gimana. Terus gue nemu Twin Peaks ini dan ya gue mau coba buat nonton. Dan gue kaget sih, ternyata gue kira awalnya nih film, ternyata series panjang banget. Jadi ya udah gue tetap nonton. Dan pas pertama kali gue nonton Twin Peaks tuh gue nggak tahu apa-apa ini series tentang apa aja. Dan pas episode pertama tuh gue bener-bener ngerasa aneh banget sih. It feels so weird. Udah banyak anehan gitu dari episode pertama. There was a fish in the percolator. I think I'm high. Hello, Wilbur. Look away! Look away! I had another Monica Bellucci dream. Meskipun gue udah nonton sampai akhir Twin Peaks, tapi gue sama sekali belum ngerti apa-apa nih sampai sekarang. So ya, jadi di video kali ini gue bakal ingin mencoba untuk mengerti Twin Peaks. Meskipun di dunia ini gak ada yang ngerti Twin Peaks sama sekali. Twin Peaks ini berlatar di sebuah desa kecil pegunungan Amerika di Washington, berceritakan tentang pembunuhan yang terjadi kepada seorang gadis bernama Laura Palmer. Dari ceritanya sih simpel ya, kayak tentang cerita misteri pembunuhan doang. Paling endingnya penjahatnya ketangkep, misteri terpecahkan, dan ya biasalah klise. Tapi Twin Peaks enggak. Meskipun akar ceritanya sangat simpel, banyak sekali teka-teki yang harus dipecahkan dan banyak sekali hal-hal supernatural yang terjadi yang di luar nalar gitulah, dan tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa. Dan itulah yang menjadi daya tarik Twin Peaks pada zaman itu, dan makanya Twin Peaks itu bisa berbeda dari series-series yang lain gitu. Sehingga Twin Peaks ini adalah sebuah revolusioner untuk series misteri pada zaman itu. Nah, Twin Peaks ini tuh dibagi menjadi 3 season dan 1 film. Dan saran gue sih untuk kalian main nonton Twin Peaks itu yang pertama kalian mulai dari seriesnya dulu, season 1, habis itu season 2. Nah, setelah selesai season 2 itu kalian lanjut nonton filmnya yang Twin Peaks Fire Walk With Me. Habis itu ke season 3. Habis itu kalian lanjut ke YouTube. Cari penjelasan ending Twin Peaks. Twin Peaks tuh sumpah guys, bener-bener bingung banget buat dimengerti, terutama buat kalian yang nggak terlalu ibaratnya pinter kayak gue ya. Gue sebenarnya kalau buat ngebedah film ini nggak pinter-pinter banget, dan gue pengen coba mengerti. Twin Peaks ini bener susah banget sih buat dicerna, karena Twin Peaks tuh bener-bener membingungkan banget. Misteri-misterinya tuh kayak bener-bener bikin pusing. Udah tahu juga David Lynch yang direct, lu tau lah kalau David Lynch ngedirectnya gimana. Kalau misalkan dia ada suatu hal yang aneh tuh bener-bener kayak aneh banget. Kayak nih gue ingat ada contoh satu scene itu di filmnya Twin Peaks Fire Walk With Me, itu ada kuda putih muncul terus tiba-tiba ngilang gitu. Itu kayak itu artinya apa anjing? Dan itu benar-benar gue bingung banget artinya apa. Dan banyak banget lah scene-scene Twin Peaks yang aneh tuh, yang membingungkan, yang aneh lah pokoknya. Fire, walk with me. My socks are on fire. Jadi ya Twin Peaks tuh dari awal episode sampai akhir ending season 3 pun itu tetap masih meninggalkan banyak sekali misteri dan sangat-sangat membingungkan banget buat diikutin. Dan ya sampai ending pun nih agak sedikit spoiler ya guys. Di ending itu kalau kalian nonton itu, kalau dalam series biasa kan kita kalau menuju ending tuh pasti kayak ibaratnya ceritanya tuh semakin menyempit, semakin menuju ke satu titik lah ya. Nah, Twin Peaks nih beda. Sebelum kalian mau selesai, itu ada jurang besar ditinggalin di ending.
bener-bener Twin Peaks nih endingnya bener-bener membingungkan banget nih. Kalau kalian udah nonton pasti kalian relate lah kenapa aku bilang kayak gini. Karena bener-bener ibaratnya endingnya Twin Peaks tuh bener-bener membuka misteri baru lagi, membuka pertanyaan lagi. Jadi kayak Twin Peaks nih bener-bener never ending mystery ya. Jadi Twin Peaks nih bener-bener bukan buat bukan buat dipecahin gitu seriesnya. What year is this? Dan gue pun sampai sekarang nggak tahu fix endingnya itu kenapa, ya pun gue nggak tahu gitu. Nah kalau menurut gue guys, ending dari Twin Peaks itu adalah Cooper dan Laura tuh nge-stuck di sebuah time loop yang dimana Cooper ini nggak bisa nyelamatin Laura lah. Jadi ibaratnya ya mau seberapa keras pun Cooper ngelakuin, dia nggak bakal bisa nyelamatin Laura gitu. Nah itu karena si Cooper itu time travel ke masa lalu untuk menyelamatkan Laura. Ya jadi si Cooper menyelamatkan Laura dengan cara Laura ditarik jadi supaya dia tidak dibunuh oleh Leland dan temannya, gue lupa siapa namanya. Nah karena Cooper melakukan hal ini, Cooper tuh jadi membuat sebuah realitas baru yang dimana kematian Laura Palmer tuh nggak ada, dan jadi semuanya jadi berantakan lah. Jadi kayak semuanya jadi berubah total. Nah jadinya di ending si Cooper kenapa bilang what year is this, itu karena Cooper tuh bingung dia tuh di waktunya apa dan dunianya gimana, dia bingung lah. Teriakan Laura Palmer di akhir itu kayak menandakan mungkin kalau time-nya reset gitu. Kayak film sore guys kalau kalian tahu ya. Karena kita bisa lihat bahwa semuanya tuh jadi gelap. Jadi abis dia teriak tuh jadi gelap semuanya. Nah itu kalau menurut gue itu kayaknya dunianya reset. Jadi kayak ngulang lagi Cooper nyelamatin Laura gitu lah ibaratnya. Kalau kalian nonton film sore kayak gitu dah pokoknya ibaratnya. Nah dari situ makanya itu menurut gua si Cooper dan Laura tuh nge-stuck di sebuah time loop gitu sih. Dan ini pendapat gua lagi tambahan, menurut gua Twin Peaks ini sebuah series yang roadmapnya gila ya, karena ada gap di antara season 2 dan season 3. Kalau misalkan kalian udah sering-sering nonton film atau nonton series, itu pasti ya kalau suatu project ada gap lama gitu, pastikan ibaratnya kalau misalkan udah lama nih, itu kalau nggak ribut bakal jelek kan. Nah tapi Twin Peaks nih beda. Oke. Setelah film Fire Walk With Me itu itu ada kayak jangka waktu 25 tahunan itu nggak ada project apa-apa, terus tiba-tiba ada season 3, dan season 3-nya itu bener-bener masih nyambung dan masih bagus. Dan menurut gue itu salah satu keunggulan. Pokoknya ini series bener-bener must watch lah. Tapi saran gue kalau kalian pengen nonton Twin Peaks tuh kalian harus konsentrasi dan bener-bener fokus. Karena Twin Peaks ini bener-bener rumit buat dipahamin. Meskipun kalian nonton di YouTube pun, itu kalau buat gue sendiri gue masih agak bingung sih sama ceritanya. Jadi bener-bener kalau kalian nonton Twin Peaks kalian harus fokus banget lah. Karena ini series bener-bener rumit bro. Dan buat kalian yang udah nonton, bolehlah kalian komen menurut kalian tuh endingnya Twin Peaks season 3 apa. Karena jujur gue bingung banget anjir. Jadi bolehlah kalian komen menurut kalian tuh endingnya gimana. So ya, and thank you, goodbye.